Silakan Din, silakan apa Din? Hai, benar. Kami kelas 3. Kami kelas 3. Mengikuti pesantren Ramadan. Mengikuti pesantren Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Saya Oh, yang mana, Bu? Kenapa? Wih, bisa lewat. Iya, Nabi bangsa kehidupan bangsa Arab. Ini animasi kan ambil itu video. Oke. Ya, ayo. Saya Pada orang yang lebih membutuhkan, Gerakanlah. kami kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih. Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Baginda, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Ah, apa itu? Api! Api jatuh dari langit! Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya. Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya. Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Hah? Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah berkah dari Allah. Subhanallah, keluarga Halimah memeroleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari,
sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah. Hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Thalib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapakah namanya? Dia Muhammad. Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat, hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan Al-Thariyah yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad.
pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah. Kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu memesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan. Dia sungguh pemuda yang menawan. Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal. Bukankah dia orang baru? Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memperbaikinya. Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. Izinkan aku untuk mengawalinya. Kata Walid bin Mughirah. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid? Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah
adalah Nabi Muhammad. Amin. Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi. Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil. Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan, dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya, curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan. Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perkataan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata, Selimutilah aku. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasul-Nya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah
mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Harithah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurun waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy. Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu? Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir. Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir. Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan. Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya. Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad? Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah. Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam. Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat. Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin, mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Pada masa awal periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy
Rasulullah. Mereka adalah para pembenci Rasulullah. Tolong sampaikan pada Muhammad, demi nama baik keluarga kalian, dia harus berhenti berdakwah. Namun, permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasul terus-menerus menyerukan kepada kaumnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Selama ini, Muhammad tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Dia dikenal jujur dan tidak pernah berbohong. Sangat sulit jika kita ingin menghukumnya. Jika tidak bisa menghukum Muhammad, kita hukum saja para pengikutnya. Kemudian, penindasan terhadap umat muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang-orang miskin dan para budak. Jebur mereka di tengah padang pasir. Jangan diberi makan ataupun minum. Teriak Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Maka, Sumayyah dan keluarganya, budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tengah gurun. Segala tipu muslihat dan tekanan terus-menerus dilakukan. Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Jika engkau berhasil, akan aku beri imbalan harta yang sangat banyak. Namun, usaha itu gagal. Orang itu justru masuk Islam setelah mengetahui sifat Rasul yang pemaaf dan penyayang. Tekanan lain datang dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Segera ceraikan istri-istri kalian dan putuskan hubungan dengan keluarga Muhammad. Saat itu, putranya Uqbah menikah dengan Ruqayyah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Di waktu yang hampir bersamaan, kedua putri Rasulullah diceraikan oleh suami mereka. Selama masa sulit itu, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad adalah orang yang paling bisa dipercaya. Meskipun kalian tidak setuju dengan ajarannya, lindungilah dia, karena dia keluarga kita. Meskipun menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah menurunkan perintah untuk hijrah. Karena bumi itu luas, selalu ada tempat bagi kaum muslimin. Rasulullah kemudian menganjurkan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka pergi secara diam-diam pada malam hari, agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian, mereka menumpang sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Celaka, mereka berhasil lolos. Mulai saat ini, tidak akan ada ampun lagi bagi mereka. Setelah itu, penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan, perdagangan, hingga pernikahan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Amrah bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin.
Bawalah harta benda ini sebagai hadiah. Kalian harus membuat Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Amr bin Ash menghasut Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyang. Mereka juga berusaha membujuk dengan bermacam-macam hadiah. Namun, Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Aku akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Dia kemudian memanggil salah satu perwakilan kaum muslimin. Dalam kesempatan itu, Ja'far bin Abu Thalib berperan sebagai juru bicara. Dia menjelaskan apa itu Islam dengan sangat baik kepada sang raja. Dan ketika dia membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis. Sesungguhnya, ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sejak saat itu, kaum muslimin di Habasyah bisa beribadah dengan aman. Berbanding terbalik, Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan di Mekah semakin terpojok. Hai, ambilkan aku kotoran kambing. Para sahabat Abu Jahal memenuhi permintaan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Aku akan memberikannya pada Muhammad. Kemudian, Abu Jahal berjalan mendekati Rasulullah yang sedang sholat. Dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat pedih. 2 orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Kini, tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya. Dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus. Hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya, orang-orang Taif menolak kedatangan Rasulullah. Kalian tidak terima di sini. Kemudian, mereka mengusir Rasul beserta Zaid bin Harithah dengan lemparan batu hingga terluka parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah Buraq, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dan dikenal dengan nama Isra Mi'raj.
Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. 3. Diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan, dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian, Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun, 40 kali masih dirasa berat, dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya, kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian, Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya ada manusia dalam berbagai bentuk, dan mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu 1 malam? Apa yang engkau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Dan Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih panjang. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat.
benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darunat Buah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Bagi selepasnya pasti akan menyerang. Asalkan kau tidak melihat kekuatan mereka. Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun tidak. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir